Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Izin kali ini admin Bapak Ibu ingin berbagi informasi kembali bahwa tenaga honorer ada yang menjadi prioritas ya untuk menjadi PNS menurut PP 48 tahun 2005 Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, rujukan kita pada paparan kali ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 ya, tahun 2025 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Kenapa admin itu angkat? Karena ada beberapa kategori ya yang bisa diangkat menjadi CPNS berdasarkan PP Nomor 48 tahun 2005 ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti kita perjelas dan pertegas terkait dengan PP 48 tadi, kita awali Bapak Ibu dengan paparan berikut. Dilansir dari unews.id, jadi tiba saatnya bagi para tenaga honorer untuk bersiap-siap karena kebijakan penghapusan tenaga honorer sebagai non-ASN akan segera diterapkan pada bulan November 2023. Pemerintah sebagai respon atas keputusan ini sedang mencari opsi yang terbaik tentunya. Nah, salah satu opsi Bapak Ibu ini akan diambil oleh pemerintah adalah mengangkat para tenaga honorer menjadi ASN. Namun dalam menyelesaikan masalah ini terdapat 4 prinsip utama yang menjadi panduan ya dalam pengambilan keputusan. Prinsip pertama adalah menghindari penurunan pendapatan yang saat ini diterima oleh para tenaga honorer. Artinya Bapak Ibu, pemerintah ingin memastikan bahwa setelah nanti adanya penghapusan atau penurunan status dari honorer itu, pemerintah memastikan bahwa tidak akan ada penurunan pendapatan. Itu yang dipikirkan Bapak Ibu. Yang kedua adalah menghindari pemutusan hubungan kerja. Jadi sebisa mungkin pemerintah tidak akan memutuskan hubungan kerja. Itu yang dihindari. Nah, pemerintah ingin memastikan bahwa keputusan ini tidak menyebabkan PHK dalam jumlah besar, tentu ya. Prinsip yang ketiga apa, Bapak Ibu? Tidak memberikan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Artinya pengangkatan tenaga honor menjadi ASN itu tidak menjadi beban anggaran negara tentunya. Sehingga nanti diupayakan bagaimana solusi dari pemerintah, begitu Bapak Ibu. Nah, pemerintah perlu mempertimbangkan implikasi keuangan dari pengangkatan para tenaga honorer menjadi ASN. Yang terakhir prinsipnya adalah keputusan yang diambil harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Itu Bapak Ibu yang perlu diingatkan kepada kita bahwa ada regulasi bahwa di bulan November 2023 ini di situ ada kalimat bahwa akan terjadi penghapusan tenaga honorer. Untuk itu berbagai upaya menjelang ke pemutusan atau penghapusan tenaga honorer, pemerintah berupaya agar tenaga honorer ini selamat begitu Bapak Ibu ya. Dan kalau bisa yang memenuhi syarat segera diangkat menjadi PNS begitu. Nah, Bapak Ibu, kabar tersebut adalah bahwa pemerintah akan menetapkan kategori usia dan masa kerja yang menjadi prioritas. Jadi ada masa kerja, usia, dan masa kerja dan usia yang akan menjadi skala prioritas dalam pengangkatan honorer menjadi ASN. Nah, menurut PP nomor 48 tahun 2005, Bapak Ibu, pemerintah telah menetapkan kategori tenaga honorer yang menjadi prioritas ya dalam pengangkatan menjadi ASN di masa depan. Baik Bapak Ibu. Nah, ini ada 4 Bapak Ibu ya, ada 4 di sini di pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa terdapat 4 kategori usia dan masa kerja yang akan didahulukan. Ya, begitu bahasanya Bapak Ibu. Jadi ada 4 kategori berdasarkan pasal 3 ayat 2 di PP nomor 48, ada 4 kategori berdasarkan usia dan masa kerja yang akan didahulukan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimaksud dari 4 kategori itu. Yang pertama, tenaga honorer dengan usia maksimal 35 tahun dan masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus ya di instansi pemerintah. Kedua, tenaga honorer dengan usia maksimal 40 tahun
dan masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus di instansi pemerintah. Yang ketiga, tenaga honorer dengan usia maksimal 46 tahun, masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah tenaga honorer dengan usia maksimal 46 tahun dan masa kerja lebih dari 20 tahun di instansi pemerintah. Begitu bahasanya Bapak Ibu ya. Oke, kita coba perjelas Bapak Ibu. Kita tengok kepada regulasinya. Di pasal 3 ini Bapak Ibu PP nomor 48 bahwa ayat 1 pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai. Nah, ini Bapak Ibu. Pertama tenaga guru, kemudian yang kedua tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan, kemudian yang ketiga tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan. Kemudian yang terakhir ini tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah. Nah, inilah para calon, Bapak Ibu, para calon pegawai negeri sipil yang diprioritaskan. Jadi ada 4 jenis ya honorer yang akan menjadi skala prioritas. Nah, kita tengok ke yang di sini Bapak Ibu yang berikutnya nih. Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada usia dan masa kerja sebagai berikut. Yang pertama begini Bapak Ibu, tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Gitu ya. B. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10 tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 20 tahun. Artinya 10-20 tahun nih ya. Dan usia paling tinggi 46 tahun. Kemudian yang C-nya tenaga honorer yang berusia paling tinggi 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5 tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 10 tahun secara terus-menerus. Dan yang terakhir tenaga honorer yang berusia paling tinggi 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1 tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 5 tahun. Nah, ini Bapak Ibu yang akan menjadi skala prioritas ya, yang insya Allah akan diangkat oleh pemerintah menjadi ASN ya, menjadi PNS begitu Bapak Ibu. Nah, bagi tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan masa kerja 1-5 tahun, nah ini adalah saat yang penting untuk bersiap-siap Bapak Ibu ya. Karena ini ada kesempatan yang luar biasa. Jadi ada ada kesempatan nih yang masa kerjanya 1-5 tahun. Nah, tak hanya itu bagi tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dengan masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus juga harapannya juga sudah tampak begitu Bapak Ibu. Nah, peluang ini Bapak Ibu ini kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dan kepastian ya dari pemerintah terhadap karir kita, karir teman-teman tenaga honorer. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang dapat Admin sampaikan. Mudah-mudahan ini informasi ini bermanfaat ya, bahwa regulasinya jelas ya. Untuk itu mohon disimak sampai tuntas ya Bapak Ibu. Jadi supaya tidak gagal paham ya Bapak Ibu. Itu saja yang dapat Admin sampaikan Bapak Ibu terkait dengan tenaga honorer yang mendapat prioritas dari pemerintah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.